Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Refni Putri. Saya peserta CGP Angkatan 9 2023. Hari ini saya merekam video ini untuk mengerjakan tugas dari modul 2.1, yaitu koneksi antar materi, memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Dalam koneksi antar materi ini, saya akan membahas mengenai poin-poin yang sudah disediakan di dalam modul 2.1. Yang pertama, kesimpulan dari pembelajaran berdiferensiasi. Kesimpulan dari pembelajaran berdiferensiasi menurut saya adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran di mana guru berusaha untuk melihat bagaimana minat, profil, dan kesiapan belajar dari seorang siswa yang diajarnya di dalam kelas. Bagaimana hal ini dapat dilakukan? Hal ini dapat dilakukan dengan cara yaitu menyiapkan kebutuhan belajar siswa di awal pembelajaran. Hal ini dapat dilakukan yang pertama adalah melihat kesiapan belajar siswa. Bagaimana kita melihat kesiapan belajar siswa? Adalah dengan menentukan dan mengobservasi daya belajar siswa, yaitu melihat apakah mereka masih berada pada pemahaman dasar ataukah sudah berada pada pemahaman lanjut. Apakah mereka harus belajar pembelajaran dasar ataukah mereka sudah bisa diberikan pertanyaan-pertanyaan yang mampu dianalisis oleh mereka. Yang kedua adalah menganalisis profil minat belajar. Minat belajar ini diketahui dari apa yang mereka sukai. Apakah mereka menyukai seni ataukah mereka menyukai sains. Dengan mengetahui minat belajar, kita bisa memberikan pembelajaran sesuai dengan apa yang mereka sukai. Kemudian yang ketiga adalah profil belajar. Profil belajar ini dapat kita observasi mengenai gaya belajar mereka. Kita bisa melakukan tes kognitif, diagnosis untuk melihat bagaimanakah gaya belajar siswa. Apakah mereka audio, visual, atau kinestetik. Dengan mengetahui tiga hal ini, kita bisa memberikan pembelajaran yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan dimiliki oleh siswa di kelas. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan pendapat saya tentang bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Menurut saya, pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid karena kita sudah melakukan 3 tahap observasi untuk memenuhi kebutuhan belajar. Yang pertama, melihat kesiapan belajar murid, kemudian minat belajar murid, kemudian yang ketiga adalah profil belajar murid. Dengan memiliki data informasi ini, kita dapat memberikan metode yang tepat untuk setiap siswa yang sesuai dengan minat dan bakatnya, sehingga dia bisa memperluas atau meningkatkan kemampuan belajarnya di kelas dan siswa menjadi lebih meningkat hasil akademiknya dan juga siswa menjadi mendapatkan ilmu yang baik dan baru dalam meningkatkan kemampuan belajarnya. Kemudian bagaimana Anda melihat bagaimana kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain? Modul ini sangat berkaitan dengan modul lainnya karena di modul 1.1 itu adalah tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, di mana Ki Hajar Dewantoro mengajarkan kita untuk mengajar menjadi seorang petani bagi siswa kita. Jadi kita menjadi petani yang memberikan ruang yang tepat, memberikan input yang tepat, memberikan pupuk yang tepat, memberikan pemeliharaan yang tepat sesuai dengan murid-murid, sehingga mereka bisa tumbuh sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Jadi
dari modul 1.1 sangat berhubungan dengan modul 2.1 di pembelajaran berdiferensiasi. Begitu pula di modul berikutnya, yaitu mengenai nilai dan nilai dari guru penggerak. Di situ adalah nilai dari guru penggerak adalah berpihak pada peserta didik. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini sangat berpihak pada peserta didik, karena kita benar-benar melihat apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka siap dalam menghadapi pembelajaran. Kemudian di modul berikutnya adalah budaya positif. Dengan pembelajaran berdiferensiasi ini kita bisa memenuhi kebutuhan 5 kebutuhan dari siswa, yaitu kebutuhan diterima, kebutuhan diterima, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan. Jadi kita bisa memfasilitasi hal tersebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Demikianlah kesimpulan saya mengenai pembelajaran berdiferensiasi pada modul 2.1 untuk tugas koneksi antar materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.